Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siskawati Unti. Saya dari kelas 3A, jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada saat ini saya akan mempresentasikan sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia, mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampun Enci Venjawatak SPD MPD. Sejarah dan kedudukan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dilihat dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Kemendikbud. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda yang ada di pelosok Nusantara sedang mengadakan rapat pemuda. Dalam rapat tersebut telah menghasilkan 3 ikrar, yaitu Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan ditetapkan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tahun 1945. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama bahasa persatuan dan bahasa negara, yang kedua yaitu bahasa daerah, yang ketiga yaitu bahasa asing. Bahasa persatuan dan bahasa negara. Secara rinci, dalam kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dunia pendidikan, identitas nasional, serta bahasa perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Yang kedua yaitu bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan bahasa suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Bahasa ini jumlahnya sangat banyak dan digunakan menyebar di seluruh daerah Indonesia. Bahasa daerah sebagai pelengkap bahasa Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintah pada tingkat daerah. Bahasa daerah berfungsi sebagai alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat, serta sebagai pendukung bahasa dan sastra Indonesia. Yang ketiga yaitu bahasa asing. Sehubungan dengan fungsinya sebagai akses untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan modern, bahasa asing berfungsi sebagai penunjang komunikasi internasional seperti diplomasi dan politik. Selain ini juga menjadi pentransfer ilmu pengetahuan dan sumber pengayaan kosakata bahasa Indonesia. Yang berikut adalah bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku merupakan inti varian dari bahasa Indonesia. Dengan kata lain, bahasa Indonesia baku menjadi inti bahasa yang dapat diterima oleh penutur semua dialek bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia baku, seseorang dapat berinteraksi dengan teman-teman dari daerah manapun mereka berasal. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku yaitu yang pertama, memiliki keunggulan wilayah dan waktu penggunaan. Yang kedua adalah kemantapan dinamis, dan yang ketiga adalah cendekia. Berikut adalah hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.